Jumpa lagi dengan Dr. Dirga. Hari ini kita akan membahas topik makanan yang wajib dihindari bagi diabetes pemula. Pada pasien diabetes pemula, sering kebingungan apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Karena sering didapatkan gula darah tiba-tiba tinggi hingga 300-an atau tiba-tiba gula darahnya turun di bawah 100. Karena tidak merasa makan makanan yang manis, namun gula darahnya melonjak tinggi hingga di atas 300. Itu karena makanan yang dimakan tidak perlu hingga rasanya manis untuk bisa membuat gula menjadi setinggi itu. Bila komponen dalam pembuatan makanan itu ada komposisinya yang mengandung pemanis seperti gula merah, gula putih, gula jagung, seperti Tropicana Slim, diabetasol, atau bahan kecap, susu kental manis, dan madu, maka dijamin gula darah akan perlahan naik atau melonjak tinggi. Jangankan gula murni atau pengganti gula, buah-buahan yang terlalu manis pun bisa membuat gula darah melonjak tinggi. Contohnya buah matoa, buah lengkeng, buah naga, ataupun buah-buahan yang manis lainnya. Jadi, pastikan makanan yang diberikan atau yang dimakan tidak ada kandungan yang disebutkan tadi. Bila sesekali gula darah tinggi sih, nggak masalah. Tapi jangan kebalik, hari-hari gulanya tinggi, tapi sesekali rendah. Tapi, bila itu benar-benar terjadi, maka hasil A1C pasti tinggi. Karena hasil A1C tinggi di atas 8 sebagai tanda gula darah hari-harinya tinggi. Jadi, makanan apa yang tidak boleh atau sebaiknya kami hindari untuk dimakan? Secara prinsip, semua makanan yang dalam pengolahannya atau bahan bakunya ada kandungan gula murni, dalam resep pengolahannya mengandung pemanis dengan alasan biar enak, biar gurih, sehingga ditambahkan gula murni seperti gula merah, misalnya gula Jawa atau gula bari, gula pasir atau gula putih atau gula tebu istilahnya, gula jagung seperti Tropicana Slim, diabetasol, gula aren, kecap, susu, terutama susu kental manis, coklat, dan madu. Sebaiknya jangan, karena gula darah akan naik, berdampak kesulitan dalam pengendalian gula darahnya. Kenapa? Bila ada pemanis, gula darahnya menjadi tinggi. Bila gula darah tinggi, maka komplikasi cepat terjadi. Bila ingin komplikasi cepat terjadi, silahkan, keputusan ada di diri sendiri. Jadi, mau makan tambahan cemilan, kue, cookies, jajanan, snack, atau apapun istilah sebutannya masih boleh, asalkan bahan bakunya tidak mengandung bahan yang disebutkan tadi dan tentunya dikonsumsi secukupnya, tidak berlebihan. Kira-kira kue apa aja ya yang pakai pemanis yang sering disuguhkan di zaman sekarang, yang dijual online atau offline? Pisang molen dan gorengan pun ditambahkan gula pasir dalam pembuatannya. Coba perhatikan, semua makanan dan minuman kekinian mengandung gula putih, gula merah, gula aren, atau gula pemanis lainnya. Jadi, sebagian besar
makanan kekinian sebaiknya dihindari bagi diabetes tipe 2. Bahkan pisang goreng pun ternyata ada yang menambahkan gula pasir agar terasa lebih gurih. Sambal dalam pengolahannya juga ditambahkan gula. Zaman sekarang banyak hal tanpa disadari konsumsi gulanya tinggi. Jangan heran, gula darah lebih sulit dikendalikan dan pasien penyakit gula juga semakin banyak. Kita sendiri yang harus sadar diri, sadari makanan apa yang masih bisa diterima dan yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Karena makanan pun bila benar bermanfaat bagi tubuh, tapi bila salah, makanan justru akan jadi racun buat tubuh kita sendiri. Jadi, dukungan dari keluarga sangatlah penting untuk ikut membantu dalam menyiapkan makanan atau minuman, tidak menambahkan gula sedikit pun dalam makanan atau minumannya. Karena bagi diabetes, gula adalah racun bagi tubuhnya. Karena di saat diberi gula, maka gula darahnya akan tinggi, sedangkan gula yang tinggi akan merusak tubuhnya sendiri. Jadi, saat memberi gula pada orang diabetes tipe 2, itu sama seperti memberikan racun. Bila tiap hari diberi makanan yang ada gulanya, maka sama dengan tiap hari memberikan racun. Jadi, tidak mungkin akan mengalami proses penyembuhan. Gula darah menjadi sulit dikendalikan dan gula darah cenderung tinggi, maka berlahan penyakit akan bertambah parah. Namun, ada pengecualian. Satu-satunya gula menjadi obat pada diabetes tipe 2 yaitu saat gula darahnya ngedrop, terlalu rendah, atau keadaan yang disebut dengan hipoglikemia, yang sudah pernah disinggung atau dibahas pada kamar yang berbeda. Tips apakah makanan ini boleh dimakan atau tidak? Caranya sangat mudah. Setiap makan makanan baru, cek kadar gula darah 2 jam setelah makan makanan tersebut. Bila hasilnya stabil di bawah 180, berarti makanan itu aman untuk dimakan. Namun, bila hasilnya di atas 200 atau bahkan di atas 300, sebaiknya hindari makan makanan itu lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.